Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu kod tanah 1. Kali ini saya akan membahas tentang alat waterpass atau alat sifat datar. Alat sifat datar atau alat waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda tinggi atau mengukur jarak vertikal. Nah, alat ini ada beberapa jenis. Ya, ada beberapa jenis alat sifat datar atau alat waterpass. Yang pertama adalah alat sifat datar kekar atau dumpy level, seperti halnya yang ada pada gambar ini. Ini biasanya alat yang lama, alatnya besar, jadi cukup berat. Ya. Seperti halnya ini contoh gambar alat sifat datar kekar atau dumpy level. Kemudian yang kedua adalah alat sifat datar ungkit jenis yang kedua. Ya, alat sifat datar ungkit, kenapa dikatakan alat sifat datar ungkit atau tilting level? Ini karena di sini ada skrup pengungkitnya. Jadi untuk mendatarkan ini mendatarkan bidikannya nanti menggunakan skrup pengungkit. Kemudian ini masih gambar juga alat sifat datar ungkit yang sedang digunakan. Kemudian ini ada nivonya, ya, nivonya itu diputar sehingga nanti gelembung nivonya di tengah. Kemudian yang ketiga adalah alat sifat datar otomatis atau automatic level. Alat sifat datar otomatis ini bukan berarti alatnya itu alat otomatis sepenuhnya, tidak. Sesuai alat waterpass atau alat sifat datar, bidikannya ini datar. Nah, datarnya ini alat, kalau terjadi kemiringan alat pada batas-batas kemiringan tertentu, maka bidikannya tetap datar. Gitu. Tetapi kalau kemiringannya sudah terlalu besar melebihi batasnya, ya bidikannya ini sudah tidak datar lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan otomatis. Jadi di sini ada pendulum atau ada bandulnya yang yang selalu tegak, yang digunakan untuk sebagai alat otomatisnya. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah prisma pendulum atau bandul otomatisnya ini. Jadi selama bandulnya ini masih menggantung di sini, kemudian tidak menyentuh dinding kiri kanannya, maka bidikan ini akan selalu datar walaupun alatnya ini miring, gitu. Nah, batasnya biasanya pada spesifikasi alatnya itu ada berapa batasnya. Nah, ini otomatisnya ini, gitu. Ya, saya kira itu. Kemudian kalau dari luar seperti ini tidak ada bedanya antara kekar. Kalau ungkit itu ada skrup pengungkitnya, sedangkan untuk kekar dan otomatis ini hampir-hampir sama. Tetapi biasanya otomatis itu lebih kecil, ya, lebih kecil untuk yang sifat datar otomatis. Kemudian ini juga alat sifat datar otomatis juga, ya, tipenya B1 atau B1C, ya. Ini alat sifat datar, salah satu alat sifat datar otomatis. Jadi sekali lagi ada 3 tipe alat waterpass atau alat sifat datar. Yang pertama alat sifat datar kekar atau dumpy level, kemudian alat sifat datar ungkit atau tilting level, dan alat sifat datar otomatis atau automatic level. Gitu. Nah, pendayagunaan. Jadi kemampuan suatu teropong akan menentukan ketelitian ketepatan dari suatu pembacaan. Jadi kemampuan teropong untuk membidik ini akan menentukan ketelitian atau ketepatan dalam membaca. Sehingga nanti pada spesifikasi alatnya itu teropongnya itu bisa memperbesar berapa kali perbesarannya, sehingga semakin perkalian perbesarannya semakin besar, maka alat itu bisa dikatakan
semakin teliti, dilihat dari kemampuan teropongnya. Pada umumnya rambu yang memiliki pembagian dalam satuan sentimeter, jadi nanti ada rambu ukur yang satuannya itu terkecil sentimeter, itu walaupun beberapa bagian dari bacaan sentimeter tersebut harus ditaksir atau diperkirakan. Jadi saya tunjukkan gambar rambu ukur. Ini contoh saja. Nah, ini gambar rambu, ini sepotong saja gambar rambu ukur. Ini pembagiannya dalam 1 cm. Mulai dari 0 paling bawah itu 0, kemudian ya 1 cm, 2 cm dan seterusnya sampai ini 1,3 meter, ini 1,4, 1,5 dan seterusnya. Sampai tergantung panjangnya itu, ada yang 3 meter, ada yang 4 meter, ada yang 5 meter. Nah, masing-masing ini misalnya dari 1,3 sampai 1,4 ini dibagi menjadi bagian-bagian 1 cm. Gitu ya. Ini dibagi dalam bagian-bagian 1 cm. Nah, dalam bagian-bagian 1 cm ini sehingga nanti yang bentuknya seperti E ini 5 cm, di sini juga 5 cm. Nah, seperti itu. Nah, untuk membaca milimeternya, nah itu harus kita lakukan dengan kira-kira untuk membaca milimeter. Nanti pas garis itu nanti pas nanti di angka berapa, nanti milimeternya itu kira-kira. Nah, kira-kiranya tadi tergantung dari perbesaran lensanya. Lensanya semakin besar, maka kita membaca kira-kiranya semakin teliti. Begitu. Kira-kira seperti itu. Nanti cara membacanya bagaimana, nanti lebih lanjut saya jelaskan. Saya balik lagi ke alat ini. Untuk alat waterpass teliti, ya, penaksiran oleh mata sampai satuan milimeter tidaklah cukup. Untuk keperluan tersebut, maka pemakaian peralatan khusus sangat diperlukan. Jadi, sekali lagi, kalau untuk pengukuran yang teliti, ya, untuk bacaannya yang teliti, maka tadi yang penaksiran yang milimeternya ditaksir, dikira-kira tadi nggak cukup, ya, harus berapa mili, sekian meter, sekian mili, sekian senti, sekian mili, bahkan 0, sekian mili. Gitu. Ini tidak cukup, maka perlu ditambahkan peralatan khusus kalau digunakan untuk pengukuran yang teliti. Saya tunjukkan gambarnya. Ini penambahannya. Jadi ini alat sifat datarnya, maka di depan sini ditambahkan mikrometernya, lensa mikrometernya. Gitu. Dengan ditambahkan lensa ini, ya, di depan, di belakangnya ini dikasih pemberat supaya enggak berat di depan, ya. Jadi untuk penyeimbang di belakang ini dengan ini, maka yang milimeter tadi bisa dibaca dengan teliti. Bahkan ketelitiannya sampai 0,01 mm dengan ditambahkan lensa ini. Gitu. Itu kalau digunakan untuk pekerjaan yang teliti. Sekarang untuk survei konstruksi itu tidak diperlukan jenis alat waterpass dengan ketelitian yang tinggi. Cukup milimeternya dikira-kira tadi, gitu ya, untuk pekerjaan konstruksi. Sedangkan untuk pekerjaan teliti sekali lagi ya harus ditambahkan peralatan tadi, gitu ya, gitu ya. Jadi nanti untuk pekerjaan konstruksi itu cukup sentimeter, nanti milimeternya kira-kira sekian, gitu. Nah, sekarang tabel di bawah ini memberikan gambaran kombinasi beberapa jenis alat waterpass. Misalnya alat waterpass konstruksi, kepekaan nivoo tabung 2 mm itu 110 detik. Sedangkan perbesaran lensanya 20 kali. Kesalahan rata-rata per kilometernya adalah 7 mili. Jadi dalam jarak 1 kilometer itu kesalahan yang diperbolehkan adalah 7 mili. Untuk teknisi ini lebih teliti. Teknisi itu kepekaan nivoo, nanti saya jelaskan kepekaan nivoo ini. Kepekaan nivoo itu 80 detik. Sedangkan perbesaran lensanya adalah 28 kali. Sedangkan kesalahan menengah per kilometer, jadi per jarak
1 km itu kesalahan rata-ratanya adalah 2,5 mm. Nah, kalau yang teliti lebih teliti lagi, ya, kepekaan nifonya 30 detik, perbesaran lensanya semakin besar 40 kali, sementara kesalahan menengah per kilometernya atau kesalahan rata-rata per kilometernya adalah 1/4 mm. Jadi cukup teliti kesalahannya, karena tadi harus ini juga cukup teliti, ini perbesarannya 40 kali, sehingga nanti harus ditambahkan tadi ya, harus ditambahkan lensa mikrometer ini. Kalau nggak ditambahkan ini tidak bisa seteliti ini, walaupun ini sudah ketelitiannya sekian, harus ditambahkan mikrometer tadi, lensa mikrometer. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang kepekaan nifo itu seperti apa? Gini, nifo saya tunjukkan dulu, ini gambar nifo, ya. Ini nifo. Nifo itu satu tabung kaca, bisa tabung bisa bulat ya. Kalau ini kebetulan nifonya nifo tabung. Kemudian di dalamnya itu ada cairannya, kemudian ada gelembungnya, gitu. Nah, ini nifo. Ya, ini tampak atas, ini tampak sampingnya seperti ini. Nah, kalau gelembung nifo ini berada di tengah-tengah, ini sebagai indikator, nifo ini sebagai indikator alat waterpass itu datar atau tidak. Kalau gelembungnya di tengah-tengah, berarti alat waterpassnya adalah datar. Itu indikatornya, sebagai indikator yang bisa kita lihat. Gitu. Nah, kalau gelembungnya bergeser dari tengah-tengah ini bergesernya berapa? Sebagai contoh tadi, ini, sebagai contoh ini tadi, bergesernya kepekaan nifo tabung 2 mm. Kalau misalnya nifonya itu bergeser 2 mm untuk pekerjaan untuk nifo ya alat jenis waterpass untuk yang konstruksi, untuk pekerjaan konstruksi itu bergeser 2 mm gelembung nifonya tadi, maka kemiringannya sudah 110 detik. Gitu. Demikian juga untuk yang jenis alatnya teknisi, untuk keperluan teknisi, kalau sudah bergeser 2 mm, kemiringannya masih 80 detik. Nah, untuk yang teliti lebih teliti lagi, sudah bergesernya jauh, maka miringnya masih kecil. Nah, ini kepekaan nifo itu hubungannya dengan kemiringan. Jadi kalau bergesernya 2 mili itu sudah terjadi kemiringan berapa, gitu. Nah, ini hubungannya biasanya kalau untuk otomatis, sifat datar otomatis, hubungannya dengan tadi otomatisnya tadi maksimumnya berapa, gitu. Jadi kalau misalnya maksimumnya itu 80 detik misalnya, kemiringan 80 detik misalnya, maka itu tadi 80 detik. Kalau sudah melebihi dari 80 detik, alat bidikannya sudah nggak datar lagi. Itu misalnya kalau hubungannya dengan otomatis. Seperti itu. Nah, kemudian ini kira-kira kombinasi untuk beberapa jenis alat untuk pekerjaan apa. Nah, itu dan ketelitiannya seperti ini speknya. Kemudian alat waterpass itu ada yang dinamakan teropong. Saya tunjukkan gambar di sini. Ini teropongnya. Ini teropongnya. Nah, prinsip dari teropong ini seperti apa sih? Gitu. Saya tunjukkan. Ini, ya. Ini saya gambarkan teropong alat waterpass. Kalau dari luar seperti ini, ya. Ini teropongnya saja. Ini yang dinamakan lensa objektif. Kemudian yang belakang ini lensa okuler, dengan di sini ada penyetelnya. Kemudian di atas ini ada visirnya, ya, di atas ini ada visir. Ya. Kemudian di sini ada skrup penajam atau untuk memfokuskan. Jadi kalau kita membidik sesuatu benda di depan, kemudian kurang jelas, ya, kurang tajam gambarnya, maka bisa ditajamkan dengan skrup penajam. Gitu, ya. Oke, ini dari luarnya, jadi ada seperti ini. Sekarang di dalamnya seperti apa? Nah, ini
kira-kira di dalamnya seperti ini, prinsip dasar saja. Jadi nanti kenyataannya sudah banyak ada lensa pembalik segala, ya, atau cermin pembalik. Ini lensa objektifnya seperti ini, ya, ini yang di depan. Yang di belakang lensa okuler. Lensa okulernya itu terdiri dari 2 buah lensa cembung kan, rata cembung itu double, gitu. Kemudian di sini ada yang namanya retikul atau diafragma. Suatu lempengan gelas, lempengan kaca yang ada garisnya. Ada garis vertikal, 1 garis vertikal, kemudian garis horizontalnya ada 3 di sini. Ya, di sini. Atau saya tunjukkan lempengan ini tampak samping ya. Kalau tampak depan seperti ini. Macamnya ada beberapa macam, tidak hanya ini saja, masih banyak macam yang lain. Jadi prinsipnya vertikalnya 1, horizontalnya atas, tengah, dan bawah. Prinsipnya itu, hanya mungkin yang 1 ini bawahnya jadi 2 atau sebaliknya gitu. Kemudian horizontalnya ini ada horizontal yang di sini cabang gitu ada. Tapi prinsipnya vertikal ini, kemudian horizontalnya ada atas, tengah, bawah. Nah, ini lempengan gelas yang dinamakan retikul atau diafragma, itu yang digaris seperti ini, gitu, ya, seperti ini atau bisa juga seperti ini, gitu. Nah, saya balik lagi ke lensa tadi. Nah, ini tadi lempengan itu di sini, lempengan ini, ya, seperti ini. Nah, nanti begini, kalau nanti ada sinar datang kemudian masuk ke sini, masuk ke sini, ya, maka ini tergantung dari jarak fokusnya ini di sini. Maka bayangan ini akan jelas. Bisa nggak jelas kalau tidak pas, karena teropongnya ini terbatas, ini teropongnya ini, gitu. Kalau teropongnya ini, ya, tetap maksudnya tidak bisa diperpanjang, diperpendek, gitu. Maka ditambahkan, kalau bayangan nggak jelas, ditambahkan dengan lensa untuk menajamkan ini. Nah, lensa ini digeser maju atau mundur, tergantung nanti objek di depan itu seperti apa. Sehingga nanti digeser maju mundur, menggesernya pakai skrup ini, ya, sehingga nanti digeser maju atau mundur, sehingga bayangan ini akan jelas. Nah, karena bayangan di sini jelas, ini kecil, maka bayangan itu harus diperbesar supaya ini, ya, supaya bisa dilihat oleh mata. Maka di belakang sini ditambahkan lensa okuler tadi. Ini. Lensa okuler ini fungsinya untuk memperbesar bayangan asli ini. Jadi ini bayangan asli diperbesar menjadi bayangan semu. Gitu. Ini bayangan semu. Jadi besar. Kelihatan besar, sehingga kita bisa membaca, bisa melihat objek yang ada di depan itu diperbesar. Nah, seperti itu. Nanti garis-garis tadi ini, garis-garis ini nanti akan terlihat, ya, akan terlihat, nanti kita lihat oleh mata kita. Kalau ternyata pada waktu kita membidik nggak kelihatan, skrup lensa okuler ini kita putar sampai garis-garisnya kelihatan. Dan bayangan depan kalau kabur nggak kelihatan, maka Anda tajamkan pakai skrup penajam, bukan pakai ini. Yang di skrup penyetel lensa okuler itu hanya digunakan untuk menajamkan garis, sementara untuk menajamkan objek yang ada di depan itu menggunakan skrup penajam. Gitu. Kita lihat contoh rambu ukur. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat tadi dari teropong, ya, di lensa okuler tadi akan terlihat seperti ini. Ini rambu ukurnya yang tadi sudah contoh saya tunjukkan, ya. Jadi nanti akan terlihat rambu ukur seperti ini, ya, seperti ini rambu ukurnya di teropong tadi. Kemudian ada garisnya, garis vertikal 1, kemudian horizontalnya ada 3. Atas, tengah, dan bawah. Kebetulan yang tengah itu yang ini, kemudian di sini cabang ini, ya, kemudian yang bawah di sini. Nah, kita bisa membaca ini pas yang atas ini bacaannya berapa, gitu. Atau sering dikatakan ini bacaan atas, ini bacaan tengah, ini bacaan bawah. Sebagai contoh misalnya ini 2,7 di sini,
berarti kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 275 di sini. Kemudian ini tambah satu lagi berarti 276. Tambah, kalau ini di tengah-tengah berarti 2,765. Bacaan atasnya adalah 2,765. Bacaan tengahnya berapa di sini? Bacaan tengahnya adalah 2,7, 2,71, terus tambah tengah-tengah lagi berarti 2,715. Gitu. Nah, yang bacaan bawahnya berapa di sini? Bacaan bawahnya adalah 2,6 di sini, ini 2,65, 2,66, tambah kalau ini tengah-tengah 2,65. 2,665. Itu. Ya. Jadi itu nanti yang dibaca pada rambu. Gitu ya. Kemudian masih ada lagi membacanya, ya, cara membacanya. Ini saya tunjukkan. Misalnya, ini, ya, ini. Kalau ini terbaca berapa? Kita lihat 1,9 di sini. Berarti di sini yang gambar E terbalik berarti 5, 195. Berarti kalau ini pas di sini berarti 196. Gitu ya. Coba kalau yang ini berarti 1,9 ditambah 191, tambah kalau ini di tengah-tengah 1,915 mili. Jadi milimeternya kira-kira. Gitu ya. Kemudian kalau di sini, nah di sini kira-kira juga milimeternya. Saya anggap kalau dari atas ini 2 mili, berarti kalau dari atas 2 mili, dari bawahnya jadi 8 mili. Berarti 1,9567 1,97 tambah 8 mili berarti 1,978. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini juga Anda bisa cari. Ini kalau di sini 2 meter atau 2,0. Berarti kalau di sini 2,01, 0203. Berarti 2,03 yang bisa dibaca dengan pasti. Kemudian ini berapa mili? Anggap saja 2 mili. Berarti 2,032. Gitu ya. Yang di sini. Yang di sini 2,05. Ini. Nah, yang di sini berapa ini? Ini kalau ini 2 mili berarti 2,002. Karena sentimeternya 0 juga, ya. Kemudian desimeternya 0, sentimeternya 0, maka milimeter. Jadi 2 meter ditambah 2 mili, 2,002. Nah, kira-kira membacanya seperti itu. Nanti tinggal terletak atas, tengah, dan bawahnya. Begitu. Kemudian lagi. Ini masih nanti kalau Anda membidik kira-kira seperti ini. Hanya ini gambarnya mestinya ada garis-garisnya ya. Ya, cara membacanya tadi sama. Jadi ini foto dari teropong alat waterpass waktu membidik rambu ukur, jadi kira-kira seperti ini. Kalau enggak ya seperti ini. Ini hanya sepotong saja. Seperti tadi rambu ukur panjangnya ada 3 meter, 4 meter, bahkan ada yang 5 meter. Gitu. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah akan dijelaskan bagaimana bagian-bagian, akan dijelaskan bagian-bagian dari alat waterpass selain tadi teropongnya. Dan akan dijelaskan juga bagaimana cara setting alatnya supaya alatnya berdiri. Tapi prinsipnya, saya jelaskan prinsipnya, untuk mendatarkan alat itu indikatornya tadi NIVO. Nah, kemudian ada 3 skrup horizontal untuk mendatarkan A, B, C. Nanti NIVO-nya disejajarkan dengan 2 skrup. Nanti 2 skrup ini baik B, misalnya B dengan C, itu diputar bersama-sama berlawanan arah ke dalam semua atau keluar semua. Jadi berlawanan arah. Dengan berlawanan arah tadi, maka
gelembungnya akan bergerak ke tengah. Kalau sudah gelembungnya berada di tengah, maka diputar teropongnya sejajar dengan satu skrup. Maka skrup yang satu ini diputar sampai gelembungnya berada di tengah. Kalau sudah gelembungnya berada di tengah, diputar lagi, arahkan ke sini, berubah atau tidak. Kalau berubah, betulkan lagi. Balik lagi, betulkan lagi kalau masih miring. Sampai dua arah ini sudah di tengah terus, nanti baru diputar arahnya ke sana, arah balik. Sehingga nanti pada waktu teropongnya itu diputar 360 derajat, maka gelembungnya akan selalu berada di tengah. Itu prinsipnya. Oke, silakan Anda lihat ya video pemasangan atau pengenalan bagian-bagian dari alat waterpass dan cara setting alatnya. Oke, untuk berikutnya saya lanjutkan dengan syarat dari alat waterpass. Syarat dari alat waterpass yang pertama, sumbu utama tegak lurus garis arah nifo atau tegak lurus bidang horizontal. Itu syarat yang pertama, ini harus terpenuhi. Syarat yang kedua, garis bidik harus tegak lurus sumbu utama. Garis bidik harus tegak lurus sumbu utama. Itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini bisa dicek apabila syarat pertama harus terpenuhi. Bagaimana cara memenuhinya? Sebelumnya saya jelaskan dulu sumbu utama itu yang mana. Ya, sumbu utama itu yang mana? Sumbu utama saya tunjukkan gambar di sini saja deh. Ini. Ya. Ini. Sumbu utama ini adalah sebentar ya. Nah, ini. Sumbu utama itu ini. Ya, sumbu utama. Ini skrup tadi yang ABC tadi, sumbu utama ini nih. Ya, sumbu utama itu as dari alatnya ini, vertikal ini. Nah, prinsipnya apa? Yang tadi, sumbu utama tegak lurus garis arah nifo atau bidang horizontal. Pada prinsipnya tadi teropongnya ini diputar 360 derajat, gelembung nifonya ini selalu berada di tengah. Diarahkan ke sana di tengah, diputar balik lagi, gelembungnya masih di tengah. Balik lagi 90 putar 90 derajat di tengah. Pokoknya diarahkan kemana saja berhenti, ya alatnya berhenti, ya ini gelembungnya harus selalu berada di tengah. Gitu. Kalau tidak di tengah berarti sumbu utama tidak tegak lurus bidang horizontal. Prinsipnya pada arah ke sini di tengah, pada arah baliknya gelembungnya bergeser, berarti sumbu utama tidak tegak lurus bidang horizontal. Gitu ya. Cara benarnya gimana memperbaikinya? Ini ada skrup penyetel nifo ya. Dengan menyetel nifo ini nanti gelembungnya ditengahkan atau di setel ini sehingga nanti gelembungnya di tengah sampai berada di tengah ya. Tapi untuk dalam taraf belajar ya sebaiknya Anda serahkan saja ke ahlinya atau ke teknisi yang bisa memperbaiki ini. Itu kalau Anda nanti sudah ahli, boleh persis bagaimana cara menyetel nifo ini. Gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah bagaimana syarat yang kedua tadi. Syarat yang kedua ya. Syarat pertama, gelembung nifo harus selalu berada di tengah. Kalau nggak di tengah berarti sumbu utama tidak tegak lurus garis arah nifo atau bidang horizontal. Sekarang bagaimana untuk syarat yang kedua? Syarat yang kedua ini syarat pertama harus terpenuhi dulu. Saya tunjukkan gambar ini. Ya, ini. Ada dua buah titik A dengan titik B. Di titik A saya pasang rambu ukur. Di titik B juga saya pasang rambu ukur. Itu ya, tingginya tetap ya ini ya. Kemudian saya ukur tengah-tengahnya di mana. Saya ukur jaraknya ini L misalnya, ini juga L. Ya, jaraknya L berapa saja boleh silahkan. Ya, setelah itu alatnya saya datarkan di sini. Gelembung nifo sudah di tengah. Kemudian saya arahkan ke sini. Terbaca di sini pada titik A terbaca A. Pada
B terbaca B. Ini datar. Ini alatnya saya anggap alatnya sumbu garis bidik tegak lurus sumbu 2. Ini. Sumbu utama, garis bidik tegak lurus sumbu utama. Saya anggap sudah tegak lurus ya. Misalnya. Maka terbaca di sini A dan di sini terbaca B. Sudah, saya pindahkan alatnya di sini. Ya. Maka saya arahkan ke baca di rambu A dan rambu B. Rambu A terbaca Y, di rambu B terbaca X. Nah, sekarang kalau alatnya di sini, maka beda tinggi antara titik A dengan titik B ini H adalah bacaan di A dikurangi bacaan di B. Atau bacaan di A itu sama saja titik A di bawah sampai ini. Bacaan di B itu menunjukkan dari titik B di sini. Karena rambu ukur itu nolnya ada di bawah. Ya, menunjukkan bahwa jarak dari B ini sampai B kecil ini. Itu. Berarti H ini adalah dari sini sampai sini dikurangi ini sampai sini. Ini beda tinggi antara titik A dengan titik B. Gitu ya. Nanti hasilnya berapa? Sekarang saya pindahkan ke sini. Tadi yang sudah dipindahkan ke sini tadi. Di sini waktu baca di A terbaca Y. Pada waktu baca di B terbaca X. Maka beda tinggi antara A dengan B adalah jarak A sampai Y dikurangi B sampai X. Hasilnya H. Dengan kata lain, apabila garis bidik tegak lurus sumbu utama itu letak alat di titik C ini, hasil beda tingginya berapa, dan di titik D hasil beda tingginya berapa. Jika hasil beda tingginya sama, maka garis bidik tegak lurus sumbu utama. Gitu ya. Kalau sama hasil setelah dihitung nanti beda tinggi yang pengukurannya alat waterpassnya di titik C itu berapa, di titik D itu berapa, ternyata hasilnya sama, berarti garis bidik sudah tegak lurus sumbu utama. Nah, jika tidak tegak lurus bagaimana? Ini contoh saja. Misalnya apa? Garis bidiknya ke atas, maka terbaca A aksen. Di sini karena naiknya sama, sudutnya alfa, maka diarahkan ke sana naiknya juga sebesar alfa juga. Maka di sini terbaca B aksen. Maka jarak dari B ke B aksen akan sama dengan A ke A aksen ini. Atau A1 ya, A1. Nah, jika jaraknya sama berarti beda tinggi antara A dengan titik A dengan B ini adalah A aksen atau A1 dikurangi B1 ini. Ini A aksen atau A1 aja deh. A1 dengan B1. Nah, beda tingginya berapa? Akan sama dengan A dikurangi bacaan A dikurangi bacaan di B. Kan sama karena ini sudutnya sama dengan A. Gitu ya. Nah, sekarang kalau alatnya dipindahkan ke sini. Kalau dipindahkan ke sini dengan jarak yang L tadi sama, maka kalau alatnya salah ini miringnya sebesar alfa juga, maka ini terbaca D. Gitu. Kemudian di sini terbaca C. Gitu. D dan C ini akan naik ke sana. Sehingga nanti beda tingginya adalah bacaan di C dikurangi bacaan di D. Tidak akan sama dengan bacaan A1 dengan B A1 dikurangi B1. Padahal harusnya sama. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau garis bidik tidak tegak lurus sumbu utama, maka hasil beda tinggi alatnya di tengah-tengah dengan alatnya di luar titik tadi, hasilnya tidak sama atau beda tingginya tidak sama. Ini menunjukkan bahwa garis bidik tidak tegak lurus sumbu utama. Ya, seperti itu. Nah, sekarang satu lagi ini. Alatnya di tengah-tengah. Tadi kalau alatnya di tengah-tengah sini waktu benar garis bidik tegak lurus sumbu utama terbaca A, di sini terbaca B. Sementara kalau garis bidik tidak tegak lurus sumbu utama, maka akan terbaca A1 dan B1.
A dikurangi B akan sama dengan A1 dikurangi B1. Sehingga kesalahannya kalau alatnya di tengah-tengah itu, kalau terjadi kesalahan garis bidik tidak tegak lurus sumbu utama, kesalahannya akan saling menghilangkan. Hasilnya akan tetap betul. Oleh karena itu disarankan kalau menggunakan saran saja ya, tidak harus ini mengukur beda tinggi antara dua titik dengan alat waterpass, usahakan alatnya berada di tengah-tengah sini atau dengan jarak yang sama. Gitu. Sehingga kalau terjadi kesalahan garis bidik tidak tegak lurus sumbu utama, kesalahannya akan saling mengeliminir atau menghilangkan. Saya kira itu. Kemudian masih ada satu lagi. Alat waterpass itu alat untuk mengukur beda tinggi, tetapi bisa juga digunakan untuk mengukur jarak optis, ya, untuk mendapatkan jarak optis atau jarak yang diperoleh dari kelengkapan optis pada alat waterpass ini. Gitu. Jadi kira-kira ini lensa objektif misalnya ya, ini lensa objektif, kemudian ini lensa ini diafragmanya tadi atau retikul, kemudian ini kalau ada bendanya ini di sini, maka bendanya ini akan terlihat bayangannya di sini. Ya, kalau jarak fokusnya. Jadi sinar yang melalui titik pusat ini akan diteruskan. Ini akan diteruskan lurus. Tetapi sinar yang sejajar atau garis yang sejajar dengan sumbu ini maka akan dibiaskan melalui titik fokus. Nah, yang diteruskan dan ini ketemunya di mana? Di sini. Berarti ini adalah bayangan yang paling jelas. Gitu ya. Maka ini jaraknya adalah V, sementara ini U. Di sini adalah jarak fokus. Ya. Maka seper F ini ada persamaan, ini mungkin di fisika dulu Anda sudah pernah dapat. Seper F itu sama dengan seper U ditambah seper V. Seper U sama dengan ditambah dengan seper V. Itu seper F. Kalau lihat segitiga OAB, AB-nya ini O-nya di sini, OAB itu akan sebangun dengan OA1 dan B1. Ini akan sebangun karena sudutnya bertolak belakang. Sehingga OC1 O ke C1 itu dibanding dengan OC itu sama dengan ini jarak A1 ke B1 dibagi dengan AB, atau ini A1 ke B1 adalah S dibagi dengan I. I. Atau bisa juga S per I itu sama dengan U per V. OC1 adalah U, sedangkan OC adalah V. U per V. Ini. Persamaan seper F sama dengan seper U ditambah seper V itu dikalikan dengan FU. Ya. Ini dikalikan dengan FU untuk mencari nanti berapa caranya. Maka ini jadi U, ya, karena seper F dikalikan FU, kemudian jadi F, kemudian ditambah dengan F kalikan U per V, atau FU per V mestinya, ya, seperti itu. Nah, ini kemudian kalau sudah masukkan S per I itu ke U per V, ya, S per I, karena S per I itu sama dengan U per V ini, karena S per I itu sama dengan U per V, maka S per I ini diganti untuk mengganti U per V, maka U sama dengan F ditambah Fs per I, gitu ya. Sedangkan jarak itu tidak diukur dari sini, jarak tidak diukur dari lensa objektif sini, tapi diukur dari pusat alat, bukan dari jarak fokus juga pas fokus, tapi dari pusat alat, dari sumbu utama tadi ngukur jarak itu, ya, dari sumbu utama tadi. Maka jarak adalah U ditambah ini, ya, ini jarak U tambah C tadi C, ya, ini adalah C ini jarak.
maka jarak itu adalah U ditambah dengan C. Maka U ini ditambah C, maka F ditambah C ditambah Fs per I. Nah, jarak sekali lagi ini F per I boleh saja dikalikan dengan S, sama aja ya, ditambah dengan F plus C gitu. Nah, F per I itu biasanya dinotasikan dengan M, dan biasanya juga nilainya 100 ya. F per I itu nilainya 100 gitu. Sedangkan F plus C itu biasanya dinotasikan K. Sehingga jarak adalah MS plus K. M-nya adalah faktor pengali jarak, biasanya 100 ya. S-nya adalah bacaan atas kurangi bacaan bawah, sedangkan K-nya adalah konstanta alatnya. Ini nilainya macam-macam, ada 0,1, 0,15, ada yang 0 juga ada, tergantung jenis alatnya atau tergantung pabrikannya. Gitu ya. Nah, ini jarak. Nah, tadi kenapa kok ini tadi S tadi, S-nya kan bacaan atas. Nah, ini pada waktu di sini adalah garis benang atas, benang bawah. Benang atas dan bawah itu tadi kelihatan. Nanti pas lihat rambu ukur itu pas di angka berapa. Nah, pas di angka berapa ini sebagai bacaan atas, di sini sebagai bacaan bawah. Sehingga S-nya itu adalah bacaan atas kurangi bacaan bawah. Gitu. Jadi bacaan atas kurangi bacaan bawah kali 100 ditambah dengan itu. Saya kira itu untuk mencari jarak optis ya. Kemudian ini tugas ya untuk latihan ya, hasil pengamatan antara titik X dan Y dibatasi oleh sungai, misalnya di titik X itu tinggi alatnya sekian, bacaan rambu Y itu sekian. Sedangkan alat di Y itu tinggi alatnya sekian, bacaan rambunya sekian. Ya, hitung beda tinggi yang benar antara kedua titik dan ketinggian titik Y bila tinggi titik X sekian. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Terima kasih.